Langsung aku semangat. Ya dimasukin di semangat apa? Dari narasumber dispora atau kelompok duanya coba ditandingkan antara tim A dengan tim B. bagiannya proses pembuatan bikin engramnya itu dari ujung sampai ke lantai dasar sampai sini ya. Tinggi tongkatnya secara keseluruhan itu 2,5 meter. Silakan dicatat. Itu 50 meter seluruhnya ada berapa? 2,5 meter. Oke. Kalian sesuaikan yang tanya itu 50 cm, kemudian panjang pijakan sudah diberikan masing-masing kelompok sudah kan? Ya, bambu itu hanya tongkat yang 2,5 meter itu aja. Bambunya hanya yang 2,5 meter, selebihnya terbuat dari papan dan kayu seperti ini. Oke, paham? Terus untuk ini penyangganya tidak ada ketentuan, itu kamu sesuaikan aja yang sekira-kira bagaimana. Kalian sendiri yang berpikir itu. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai sini tentang ukurannya? Ada pertanyaan enggak? Nah, kalau sudah paham, Bapak lanjut ke aturan permainan. Untuk aturan permainannya, untuk lintasan, ya, yang pertama untuk lintasan kita menggunakan lintasan 50 meter, 50 meter ya, 50 meter dengan sistem kelompok atau beregu. Regunya kita gunakan campuran. Jadi satu tim ada 2 pemain, ada putra, ada putri gabung ya. Kalau tujuannya apa? Tujuannya supaya adil. Nah ini kalau kita ambil putra saja sudah jelas. Alam ya, oh luar biasa pasti saya Pak. Kalau kita gabung antara putra dan putri, otomatis si Alam belum tentu juara. Karena pasangan Alam siapa tahu pasangannya adalah si siapa ini? Bukan ini Pak. Nah bisa. Siapa tahu si Alam pasangannya Tisa, nah, belum tentu kan menang. Ya. Setuju? Nah, tujuannya itu supaya adil, supaya tidak bisa ditebak juaranya. Kalau sistemnya putra sendiri, putri sendiri, itu jelas Alam pasti, oh rezeki dia itu. Soalnya kita pemenangnya akan kita kasih hadiah nanti. Oke ya. Terus tadi kan menggunakan sistem beregu, ada putra, ada putri. Untuk setara pertama itu bisa dilakukan oleh putranya dulu atau disambut dengan putrinya di ujung, atau sebaliknya boleh juga diawali dari putri kemudian disambung oleh pemain kedua untuk putra, boleh juga, bebas seperti itu. Oke ya, yang penting pada intinya satu tim itu terdiri dari 1 putra, 1 putri. Oke, paham? Paham sampai situ? Oke. Terus berikutnya untuk aba-aba star. Nah, aba-aba star. Aba-aba star, hati-hati kalau sanggup itu ya. Oke, aba-aba star sama seperti kita melakukan olahraga atletik. Ada bersedia, siap, kemudian ya. Nah, untuk aba-aba bersedia itu berarti pemain memegangi
egrangnya, alat egrangnya bersedia. Misalnya ini garisnya ya, ini garisnya. Aba-aba bersedia, dia cukup siap memegangi egrangnya. Kemudian aba-aba siap, berarti naik satu, oke ya, naik satu. Tetapi egrangnya tidak boleh melewati dari garis start yang sudah ditentukan. Ketika aba-aba mulai, barulah naik langsung lari. Oke, coba sampai maju sedikit aja sama itu, bisa ya? Dikit aja kalau. Oke, bersedia. Siap? Ya. Nah, oke ya, bisa ya? Ayo maju, bukan mundur loh ya. Oke, untuk aturan berikutnya. Aturan berikutnya, kalian nanti pada saat perlombaan hanya diberikan satu kali kesempatan untuk gagal. Nah ya, satu kali kesempatan gagal. Jadi gagalnya hanya boleh sekali aja. Kalau dua kali tidak boleh. Artinya dalam satu babak antara start pemain pertama sampai 50 meter, baik pemain pertama atau pemain kedua hanya diberikan kesempatan gagal sekali. Boleh dilakukan gagalnya itu pemain pertama atau pemain kedua, yang penting jumlahnya satu kali aja. Kalau misalnya pemain pertama itu gagal, pemain kedua tidak boleh gagal lagi karena sudah diambil gagalnya itu di pemain pertama, jadi tidak boleh lagi. Misalnya pemain pertama itu berhasil, kemudian pemain pertama gagal, nah itu boleh, nggak apa-apa. Terus aturan berikutnya itu kan ada 50 meter ya, 50 meter. 50 meter itu dibagi dua lagi. Jadi ada 25, ada 25 ke atas sampai 50 meter ya. Ketika pemain pertama itu gagal sebelum garis 25 meter, maka pemain pertama itu mengulang di start pertama ya, balik ngulang ke start pertama. Tetapi ketika pemain pertama gagalnya itu di meteran 30 meter, berarti dia cukup mengulang di tengah-tengah atau di batas 25 meter itu. Oke, paham? Nah, oke. Kalau sudah jelas, boleh gini Pak. Oke, jelas. Mulai. Nah, sebelum egrangnya ini masuk ke garis start, tetapi kalian jatuh itu tidak apa-apa, tidak dihitung gagal. Nah, ini misalnya garis start. Baik. Saya jatuh. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting tidak melewati garis start. Tetapi ketika kalian mau naik, sudah masuk ke situ jatuh, maka itu dihitung gagal dan balik ke garis start pertama. Ya. Oke, paham? Kemudian kalau kamu mau finish nih, itu yang dihitung ketika kalian sampai adalah egrangnya ya, tongkat egrang paling bawah, bukan orangnya. Maksudnya apa? Jadi yang mungkin kita tambahkan, lomba itu ada 2 tahap bentar. Hari Rabu kalau tidak salah, jadwalnya itu antar kelompok di dalam satu kelas. Ya, tetapi boleh ketika lomba kelas itu mengirimkan yang kategori 3 orang pemain. Ada 3 orang pemain, ada 4, kemudian ada 5 orang pemain. Jadi antara 3 sampai 5 orang pemain. Nah, di sekolah kita yang kita pakai yaitu 4 orang pemain, ya 4 orang pemain. Oke, jelas Pak? Nah, kita lanjut. Untuk ukurannya, untuk yang pertama yaitu ini dari atas ataupun yang bawah nih, jarak antara ujung sampai ke apa ini namanya, serampat lah bahasanya, harus ada serampat ya atau talinya. Nah itu panjangnya 20 cm. 20 cm. Ada pilihan lain, sebenarnya ada pilihan lain. Ada antara 15 cm, ada juga yang 20 cm. Terus kemarin Bapak ada tanya-tanya sama bagian dinas provinsi untuk yang
lomba secara nasional itu yang sering dipakai adalah 20 cm. Maka kita lakukan aja ininya 20 cm. Kemudian lebar talinya ini ada ketentuannya juga, tidak salah-salah. Lebar talinya itu 7 cm. Ya, dari sini sampai ke sini itu 7 cm. Oke, paham? Kemudian jarak antara pemain 1 dan pemain 2 dan sampai ke 4 ini sampai ke sini, kemudian ini sampai ke sini itu sama 40 cm. Ya, tolong dicatat. Kalau yang sudah tahu nggak jalan juga nggak apa-apa. Ini 40 cm, 40 cm, yang sini 7 cm. Ya, 7 cm, 40, 40. Totalnya kalau untuk 4 peserta seluruh panjang papannya ini yaitu 188 cm. Ya. Kalau papan yang disediakan itu 2 meter ukuran. Jadi masih ada lebih. Papan yang disediakan sekolahan itu kurang lebih 2 meter. Jadi masih ada sisa kurang lebih 12 cm. Ya. Nanti kalian atur, kalian catat itu, ya. Ininya. Nah, untuk talinya itu tidak ada ketentuan. Kalian harus menggunakan apa itu tidak ada ketentuan. Yang penting itu menurut kalian itu kuat, berarti itu bagus. Menurut kalian kuat, kemudian enak dipakai, lakukan, pakai aja, nggak apa-apa, bebas. Boleh dari bahan bekas, boleh juga. Boleh dari bahan kalep atau kain apa aja boleh. Boleh juga dari bahan selang air, boleh juga. Kalau kemarin Bapak di provinsi itu menggunakan selang air, ya ya, selang air banyu. Selang air banyu itu cuma yang terbuat dari bahan yang tebal, yang dari jenis kayak kain kulit. Kalau di toko bangunan paham aja, selang air yang paling bagus, nah itu biasanya terbuat model mereknya kulit biawak, kambing, ya model kasar. Cuma kalian mau pakai yang biasa juga nggak apa-apa, ya, paham? Jelas? Nah, untuk lintasannya sama. Lintasannya kita menggunakan lintasan dengan panjang 50 meter, ya. Panjang lintasannya 50 meter. Untuk putra itu 50 meter bolak-balik. Kalian harus menyelesaikan dulu baru boleh balik arah. Meskipun sudah sampai ujungnya. Jadi nanti ada wasitnya di situ. Setara pertama ada wasitnya, kemudian di finish ada wasitnya juga. Ketika kalian cuma sampai di ujungnya aja, maka nanti ada bendera. Ada bendera tanda bahwa kalian itu melakukan pelanggaran. Artinya kalian belum benar-benar sampai. Ya, jadi harus diselesaikan sampai ekornya itu habis. Ya, baru balik. Kalau putrinya kalian cukup 50 meter saja. Sekali aja, ya. Jadi untuk bagian itu ada kelompok putra sendiri, putri sendiri. Putra bermain dengan putra, putri bermain dengan putri. Hadiahnya beda. 1, 2, 3 putra, 1, 2, 3. Hadiahnya masih dirahasiakan. Minimal ucapan terima kasih. Oke, ada pertanyaan? Abang lagi, ini ukurnya dengan pakai sepatu ya? Pakai sepatu. Jangan pakai. Tidak pakai sepatu, pakai sepatu. Nah, coba lihat ini awal kan sudah dibikin. Kalau pakai sendal atau pakai kaos kaki aja atau nyeker, longgar kan? Kalau longgar otomatis cepat lepas. Kalau lepas kamu tidak seimbang maka kalian jatuh, ya. Jadi ukurannya menggunakan sepatu. Kamu ukur dulu pakai sepatu kalian. Lombanya pakai sepatu nanti. Pakai sepatu. Tapi kalau kalian mau nyeker silahkan, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan nggak? Silakan tanya aja, kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan, bebas saja. Yuk, Abi, maju. Abi maju, ada. Si Najla ada, Najla. Ada pertanyaan? Oh, sama Abi namanya.
supaya tidak ngantuk ya. Kita sudah jam siang. Boleh ngantuk. Oke, selanjutnya yaitu permainan sumpit. Sumpit untuk bahannya kita sepakati menggunakan pipa paralon. Ya, pipa paralon tadi kan sudah disediakan oleh pihak sekolahan. Sudah dibagi belum? Ukurannya berapa? 1,5 meter. Ya. Satu putra, ukurannya 1,5 meter maksudnya, 1,5 meter, 150 cm, ya. Itu seperti itu ukurannya. Oke, nanti kita minjamnya sholat zuhur, kita sholat dulu, istirahat ya. Kita lanjutkan nanti. Dan satu, Assalamualaikum ya sahabat, kerabat dan pengikut datang bapak-bapak dari Kormi Tengah Laut. Selamat datang bapak-bapak di sekolah kami. Yang menghormati juga bapak ibu, para koordinator, fasilitator. Ada yang zamannya dulu olahraga permainan di kampung-kampung, di desa-desa tradisional ya. Jadi panahnya berupa sampaikan ya, ini ya dimunculkan nanti langsung biar bapaknya aja yang menjelaskan ya. Oke, nah sebelumnya olahraga tradisional sekarang kita di Kabupaten Tengah Laut sangat diperhatikan oleh badannya kalau terlalu besar saya takutnya engrannya ada tahan ya. Kalau kayak Aulia pas saja ya. Jadi nanti kalian dalam membuat engran juga harus kuat. Engran ini terbuat bisa dari bambu ya, bisa juga dari kayu ya. Kalau dari bambu itu nanti bisa kita ikat dengan tali karet atau bantalan, itu kita bikin bisa diikat ya. Dalam lombanya nanti engran ini adalah bisa perorangan, bisa estafet ya. Risiko yang terjadi engran itu adalah patah engrannya dan juga luka pada bagian kaki atau ibu jarinya ya. Nah ini jadi untuk ukuran itu adalah lintasan engran ya. Lintasan engran ini kita sesuaikan dengan tempat kita